Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-16 dari video berseri atau playlist bertema belajar Matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari alur hidup plot atau biasa dikenal dengan istilah plot lifecycle. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, serupa dengan sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kami juga sudah menyiapkan sebuah notebook. Nah, di sini kami akan coba switching dulu ke presentation mode. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari life cycle dari proses plotting dengan Matplotlib. Kita langsung menuju slide berikutnya ya guys. Nah, di sini seperti biasa, pertama-tama kita akan import dulu beberapa modul penting. Pada sel bagian atas ya, kita akan coba aktifkan dulu magic command Matplotlib inline. Magic command ini berfungsi untuk melakukan redirection agar output yang dihasilkan oleh Matplotlib dapat ditampilkan pada halaman Jupyter Notebook. Lalu selanjutnya di sini kita mengimport Matplotlib dan juga NumPy. Untuk Matplotlib di sini, yang paling utama adalah kita mengimport matplotlib.pyplot. Nah, di sini pyplotnya kita import sebagai PLT dan NumPy-nya kita import sebagai NP. Lalu selanjutnya di sini kita juga melakukan printout terkait versi untuk Matplotlib dan NumPy yang kita gunakan. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat di sini, versi dari Matplotlib yang kami gunakan saat ini adalah versi 3.2.2, sedangkan versi dari NumPy-nya adalah 1.18.5. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Untuk studi kasus kita kali ini, kita akan membentuk sampel dataset yang akan dibentuk dari suatu dictionary. Nah, ini adalah struktur data dictionary-nya. Struktur data dictionary merupakan struktur data yang terdiri dari pasangan key and values atau key and values pair. Nah, bagi kalian yang masih awam dengan struktur data dictionary ini, kami sarankan kalian untuk menyimak salah satu video pembelajaran yang pernah kami upload di channel Indonesia Belajar ini, di mana kami membahas dictionary dari dasar. Link untuk menuju materi pembahasan terkait dictionary juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Di sini kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya. Nah, ini dia, yang ini merupakan struktur data dictionary yang baru saja kita bentuk. Nah, dictionary ini kita tampung ke dalam variabel dengan nama data. Lalu berikutnya, dalam suatu dictionary kita bisa mengekstrak hanya key-nya saja. Nah, untuk mengekstrak keys dari suatu dictionary, bisa kita lakukan dengan memanggil fungsi atau metode keys. Nah, sebagai contoh di sini kita mau mengekstrak keys dari suatu dictionary yang kita tampung dalam variabel data. Oleh karenanya di sini kita panggil data.keys. Lalu selanjutnya, sekumpulan keys yang dihasilkan ini akan kita tampung ke dalam suatu tuple. Dan tuple ini nantinya akan ditampung ke dalam variabel dengan nama items. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Lalu kita scroll down. Nah, ini merupakan isi dari variabel items yang berupa suatu tuple. Nah, tuple sendiri termasuk salah satu built-in data structures dalam pemrograman Python. Di sini juga kami mengingatkan bagi kalian yang masih awam dengan struktur data tuple, kami akan sarankan kalian untuk menyimak salah satu video pembahasan terkait tuple yang pernah kami bahas sebelumnya di channel Indonesia Belajar ini. Link untuk menuju materi pembahasan tersebut juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, ini tadi terkait mekanisme untuk mengekstrak keys dari suatu dictionary. Selain keys, kita juga bisa mengekstrak values-nya. Nah, untuk mengekstrak values dari suatu dictionary, bisa kita lakukan dengan memanfaatkan metode atau function values. Makanya di sini kita panggil data.values. Dan sekumpulan values yang dihasilkan ini akan kita bundle atau akan kita tampung ke dalam suatu tuple. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Kita coba scroll down. Dan ini dia hasilnya. Jadi di sini kita memiliki dua buah tuple ya guys.
Tuple yang pertama digunakan untuk menampung sekumpulan keys, sedangkan tuple yang kedua digunakan untuk menampung sekumpulan values-nya. Dan dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan melakukan visualisasi terhadap dua kumpulan data ini. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan awali terlebih dahulu dengan melakukan plotting yang sederhana. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Oh ya guys, sekadar untuk memberikan pengantar, materi dalam sesi pembelajaran kita kali ini pada dasarnya berupa rangkuman ataupun summary terkait beberapa materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Walaupun nanti kita juga akan mempelajari beberapa hal baru yang belum sempat kita pelajari dalam sesi-sesi pembelajaran sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sini, kita baru saja melakukan plotting horizontal bar plot. Di sini pendekatan yang kita gunakan adalah dengan menggunakan OO style. Bisa kita lihat di sini ya guys, di mana kita memanggil fungsi plt.subplots, dan fungsi plt.subplots ini akan mengembalikan dua buah objek. Objek yang pertama adalah objek figure yang akan kita tampung ke dalam variabel fig, dan objek kedua adalah objek akses yang akan kita tampung ke dalam variabel ax. Lalu berikutnya kita akan melakukan plotting pada objek akses ini. Dan plotting yang mau kita hasilkan adalah horizontal bar plot. Oleh karenanya di sini kita memanggil fungsi ax.barh. Dan yang kita plotting di sini adalah items dan count-nya. Di mana items merupakan variabel yang menampung data-data berupa keys dari dictionary yang kita miliki, sedangkan variabel count ini menampung data-data values dari dictionary yang kita bentuk sebelumnya. Lalu di bagian akhir ya kita memanggil fungsi plt.show. Nah, dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan memanfaatkan simple plot ini sebagai dasar atau fondasi untuk mempelajari topik-topik berikutnya. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita kembali diajak untuk melakukan review terkait pengaturan style. Seperti kita ketahui ya guys, bahwa sebenarnya Matplotlib sudah membundle beberapa predefined style. Untuk menampilkan daftar style apa saja yang sudah disediakan oleh Matplotlib, kita bisa akses dengan memanggil plt.style.available. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Nah ini dia, ini merupakan daftar predefined style yang sudah disertakan oleh Matplotlib. Dan kalau kita ingin menggunakan style tersebut, caranya cukup mudah. Kita tinggal panggil saja plt.style.use, lalu diikuti dengan nama predefined style-nya. Sebagai contoh di sini kita menggunakan BMH atau BMH sebagai style yang ingin kita gunakan. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Lalu kita scroll down. Dan ini dia hasilnya. Dan nampak di sini ya guys, stylenya berbeda dengan plotting yang baru saja kita lakukan pada slide sebelumnya. Di mana di sini warnanya sedikit lebih pucat dan juga terdapat grid. Nah, ini merupakan mekanisme yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengaturan style. Dan Matplotlib sendiri sudah menyertakan beberapa predefined style yang bisa kita gunakan. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan belajar terkait mekanisme untuk melakukan pengaturan tick label. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya. Nah, di sini kita coba pusatkan perhatian kita pada ticker untuk sumbu X-nya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, tickernya dicetak dengan sedikit rotasi. Nah, tampilan seperti ini bisa kita capai dengan melakukan beberapa pengaturan. Karena di sini tick labels yang kita atur adalah tick labels untuk sumbu X, maka pertama-tama kita harus tangkap dulu objeks dari tick labelnya. Nah, caranya seperti ini nih guys. Kita panggil saja ax.getXTickLabels. Pemanggilan fungsi atau pemanggilan metode ini digunakan untuk mendapatkan akses terhadap objek dari tick label yang ada di sebelah sini. Atau tick label yang berada pada sumbu X. Lalu berikutnya, objek tick labelnya kita tampung ke dalam variabel labels. Nah, pada tahapan berikutnya, kita bisa melakukan beberapa pengaturan properties dari tick labels ini. Caranya, kita bisa memanggil plt.setP. Nah, setP ini merupakan kependekan dari set properties. Di sini terdapat beberapa parameter yang bisa kita atur. Parameter yang pertama, kita harus definisikan dulu objek yang mau kita atur propertiesnya. Untuk kasus kita kali ini, yang mau kita atur adalah objek yang kita tampung dalam variabel labels. Oleh karenanya, kita sertakan labels di sini. Lalu berikutnya, kita tentukan pengaturan apa saja yang mau kita lakukan.
Pengaturan pertama yang mau kita lakukan adalah pengaturan terhadap rotation. Nah, di sini rotationnya adalah 45. Artinya, labelsnya ini akan diputar atau dirotate sebesar 45 derajat. Yang perlu diperhatikan di sini adalah besaran rotasinya ini berlawanan arah dengan arah jarum jam. Artinya, kalau kita pasang di sini 45, berarti rotasinya akan dilakukan 45 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kita coba ya guys, misalkan saja kita ubah rotationnya menjadi 90 di sini. Kita coba eksekusi ulang skripnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, sekarang rotasinya menjadi 90 derajat. Kita coba kembalikan dulu ya guys ke kondisi semula, yaitu 45 derajat. Pengaturan lain yang bisa kita lakukan adalah horizontal alignment. Nah, untuk kasus kita kali ini, horizontal alignment-nya kita beri nilai right. Artinya apa? Artinya perataannya menggunakan perataan kanan. Nah, semisal saja kali ini kita mau ganti menjadi left. Kita ubah ya guys. Dan ini dia hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, sekarang ini tickernya akan sejajar dengan posisi paling kiri dari label tickernya. Kita coba kembalikan lagi ya guys menjadi right. Lalu kita eksekusi ulang. Nah, ini dia hasilnya, dan bisa kita lihat di sini ya guys, tickernya ini akan sejajar dengan posisi paling kanan dari labelnya. Nah, bagaimana guys terkait pengaturan tick label? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan belajar terkait cara untuk melakukan pengaturan format pada ticker. Untuk melakukan pengaturan format pada ticker, kita butuh untuk melakukan import function formatter. Function formatter ini bisa kita import dengan memanggil from matplotlib.ticker import func formatter. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Lalu berikutnya di sini kita membentuk suatu fungsi sederhana yang pada intinya fungsi ini akan mengkonversi nilai ribuan menjadi huruf K. Semisal kalau kita memiliki nilai 1000, maka akan dikonversi nilainya menjadi 1K. Atau kalau kita memiliki nilai 50.000, maka nilainya akan dikonversi menjadi 50K. Nah, fungsi ribuan ini nanti akan menerima dua buah parameter, yaitu X dan pos. X ini adalah nilai yang mau dikonversi, sedangkan pos ini akan terkait dengan posisi dari tickernya. Karena pada intinya, fungsi ini akan kita gunakan untuk melakukan pemformatan pada ticker. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Lalu berikutnya ini merupakan script untuk melakukan plotting. Kita coba eksekusi dulu saja scriptnya di sini. Kita scroll down dan ini dia hasilnya. Coba kita perhatikan ticker pada sumbu X-nya. Nah, sekarang menjadi 0K, 20K, 40K, 60K, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat pada slide sebelumnya, ya, plottingnya seharusnya adalah 20.000, 40.000, 60.000, dan seterusnya. Nah, kali ini angka ribuannya sudah kita konversi menjadi K. Yang tadinya 20.000 sekarang menjadi 20K, yang tadinya 40.000 sekarang menjadi 40K. Nah, berikutnya kita akan coba pahami tahapan untuk melakukan ini. Di sini pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membentuk objek function formatter. Objek function formatter ini bisa kita bentuk dengan memanggil fungsi func formatter. Lalu kita sertakan parameter berupa fungsi yang akan kita gunakan untuk melakukan formatting. Nah, fungsinya adalah ini nih guys, fungsi ribuan. Di mana pada intinya fungsi ribuan ini akan menerima parameter X dan pos ya, di mana X merupakan nilai yang mau kita konversi, sedangkan pos merupakan posisinya. Nah, nilai X ini nanti akan kita bagi dengan nilai 1000. Artinya, kalau nilai X-nya adalah 1000, maka akan menghasilkan nilai 1. Sedangkan kalau nilai X-nya adalah 50.000, maka akan menghasilkan nilai 50. Lalu berikutnya, ya di sini ada string formatting dengan menggunakan fstring, di mana hasil pembagian 1000 ini akan ditambahkan dengan karakter K, seperti ini. Nah, di sini bagi kalian yang masih bingung dengan string formatting, atau lebih tepatnya di sini kita menggunakan fstring, kalian bisa mempelajari salah satu video pembelajaran yang pernah kami upload di channel Indonesia Belajar ini, di mana kami pernah membahas secara detail terkait string formatting yang ada dalam pemrograman Python. Link untuk menuju materi pembahasan tersebut juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini.
Nah, di sini setelah objek formatternya terbentuk, objek formatter tersebut akan kita tampung ke dalam variabel yang kita beri nama formatter. Lalu berikutnya, untuk menerapkan formatter pada sumbu X, bisa kita lakukan dengan memanggil aksesnya terlebih dahulu, yaitu ax.x-axis, lalu diikuti dengan .setMajorFormatter. Nah, baru kita sertakan nih guys, objek formatternya. Dengan cara demikian, berarti kita menerapkan fungsi formatter ini untuk setiap ticker pada sumbu X. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Topik plot lifecycle berikutnya yang akan kita pelajari adalah terkait pengaturan label pada sumbu atau aksis dan juga pada judul atau title. Nah, topik ini sebenarnya sudah cukup sering kita lalui pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya. Di sini mekanisme untuk melakukan pengaturan title, X label dan Y label secara sekaligus bisa kita lakukan dengan memanggil fungsi atau metode set dari akses kita. Oleh karenanya di sini kita panggil ax.set, title-nya kita beri nilai contoh plot, X label-nya kita beri nilai jumlah, dan Y label-nya kita beri nilai items. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat ya guys, X label-nya adalah jumlah, Y label-nya adalah items, dan title-nya adalah contoh plot. Nah, bagi kalian yang secara rutin mengikuti materi pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, tentunya topik bahasan ini sudah tidak asing lagi buat kalian. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Topik pembahasan terkait plot lifecycle berikutnya adalah penambahan garis pada plot. Nah, penambahan garis ini nanti bisa berupa garis vertikal ataupun garis horizontal. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys. Di sini terdapat suatu garis vertikal dengan warna merah dan garisnya berupa garis putus-putus. Nah, garis vertikal ini bisa dimunculkan karena pemanggilan fungsi ax.axVline. Nah, axVline ini artinya adalah garis vertikal pada akses. Atau dengan kata lain, akses vertical line. Lalu posisi dari vertical line ini ditentukan oleh parameter pertama di sini nih guys. Nah, semisal saja kita mau ubah ya, vertical line-nya mau kita geser ke sini. Di sini berarti dinilai 80.000. Nah, kita ubah saja nih guys. Di sini kita beri nilai 80.000. Kita coba eksekusi ya guys skripnya. Dan ini dia hasilnya. Bisa nampak di sini ya guys, vertical line-nya atau garis vertikalnya berubah ke posisi 80.000. Lalu kalau kita perhatikan di sini ya, garis vertikalnya berupa garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini bisa kita bentuk dengan melakukan pengaturan terhadap parameter ls. Nah, ls ini merupakan kependekan dari line style. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, line style-nya adalah dash-dash atau strip-strip. Nah, semisal kita mau buat garisnya berupa garis lurus, maka kita bisa ganti saja dengan dash, seperti ini. Kita coba eksekusi ya guys skripnya. Dan ini dia hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, sekarang garisnya berupa garis lurus dan bukan lagi garis putus-putus. Pengaturan lain yang bisa kita lakukan di sini adalah terkait warna. Nah, kalau kita lihat di sini warnanya adalah R ya, color-nya adalah R atau color-nya adalah red. Semisal saja di sini kita mau ubah warnanya menjadi hijau. Di sini kita bisa ubah nilai dari parameter color-nya menjadi green seperti ini. Kita coba eksekusi ulang skripnya. Dan ini dia, ya, nampak di sini garisnya berupa garis berwarna hijau. Nah, bagaimana guys terkait penambahan garis pada plot? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide kali ini, kita akan mempelajari cara untuk menyimpan hasil plot ke dalam suatu file. Dan ini merupakan fase akhir yang umum ditemui pada lifecycle suatu plotting dalam Matplotlib. Nah, pertama-tama di sini kita akan coba lihat ya guys, tipe file apa saja yang didukung oleh Matplotlib. Untuk kebutuhan semacam ini, kita bisa memanggil fig.canvas.getSupportedFileTypes. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, di sini terdapat beberapa format file yang bisa kita gunakan untuk menyimpan hasil plotting kita.
Dan format file yang cukup umum digunakan untuk menyimpan hasil plotting adalah format PNG atau Portable Network Graphics. Di sini kita akan coba ya guys untuk menyimpan hasil plotting kita ke dalam suatu file PNG. Kita scroll down dulu. Ini adalah script yang sudah kita siapkan ya. Kita coba eksekusi dulu scriptnya di sini. Kita scroll down ya. Nah, ini merupakan hasil plottingnya. Dan hasil plotting kita ini mau kita simpan ke dalam suatu file PNG yang mau kita beri nama sales.png. Nah, cara untuk menyimpan filenya cukup sederhana, yaitu kita cukup memanggil fungsi fig.savefig. Dan di sini kita perlu menyertakan beberapa parameter. Parameter utama yang harus kita sertakan adalah nama dari file yang ingin kita gunakan untuk menyimpan hasil plotting kita. Nah, untuk kasus kita kali ini, nama filenya adalah sales.png. Lalu berikutnya di sini kita juga melakukan pengaturan terhadap dua parameter opsional. Parameter pertama yang kita atur adalah transparansinya. Nah, di sini transparannya kita beri nilai false, dan berikutnya DPI. DPI ini terkait dengan resolusi. Nah, DPI-nya kali ini kita set sebagai 80. Secara default, file yang dihasilkan ini akan ditempatkan pada direktori yang sama dengan direktori dari notebook kita. Nah, di sini berarti yang bisa kita lakukan adalah kita menuju homepage dari Jupyter Notebook kita, dan bisa kita lihat di sini ya guys, di sini terdapat file sales.png. Dan kalau kita klik di sini, maka kita akan mendapatkan filenya. Nah, ini merupakan hasil plotting yang sudah kita save sebagai sales.png. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Misal saja kita mau melakukan beberapa pengaturan yang lain. Kita coba kembali dulu ke sini. Semisal saja di sini kita mau ubah transparansinya menjadi true. Lalu berikutnya kita mau menyimpan file ini sebagai file svg. Berarti di sini kita ubah menjadi sales.svg. Kita eksekusi ulang scriptnya. Kita scroll down. Lalu berikutnya kita akan coba kembali ke homepage-nya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, di sini terbentuk file image baru yaitu sales.svg. Kita klik di sini. Dan ini dia hasilnya. Sayang sekali ya guys, file svg ini tidak bisa dibuka pada layar browser kami. Tetapi kami bisa pastikan bahwa file svg ini bisa dibuka dengan menggunakan image viewer. Nah, berikutnya kita akan coba untuk menyimpan hasil plotting kita ke dalam format file yang berbeda. Semisal saja di sini kita mau simpan ke dalam format file JPEG atau JPG. Kita coba ya guys di sini ya. Sales.jpg. Lalu kita eksekusi ulang scriptnya. Kita kembali ke homepage dari Jupyter Notebook kita. Bisa kita lihat di sini ya guys, terdapat file baru yaitu sales.jpg. Kita coba klik di sini. Nah, ini dia hasilnya. Ini merupakan hasil plotting yang kita simpan ke dalam file sales.jpg. Nah, bagaimana guys terkait mekanisme untuk menyimpan hasil plotting ke dalam suatu file? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian sesi pembelajaran terkait plot lifecycle. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan Matplotlib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.